ini Bapak di depan lagi, di depan. Nah ini ada pagar warna coklat, ya sebelah kanan, depan pagar warna coklat ini adalah Masjid Qub. Oh, Ini, ya, ini ya ada pagar nih, ini Masjid Qub. Kok bisa diberi nama Masjid Siku ini sebelah kanan? Bangunannya ini ya asli, ya. Jadi nanti saya ceritakan. Ini yang ada jendelanya ya. Ya, ada jendelanya, ini adalah Masjid Qub. Ya, masjid tersebut diberi nama Masjid Siku karena Rasulullah ketika dilempari batu dan Rasulullah mengalami luka yang sangat luar biasa. Di situ Rasulullah beristirahat. Ini masih perkebunan adas. Di situ ada sebuah batu ketika Rasulullah menyandarkan tubuh Rasulullah dan siku dari Rasulullah. Batu tersebut dengan izin Allah langsung membentuk siku dari Rasulullah. Makanya diberi nama Masjid Qub atau Masjid Siku. Dulu gak ada masjid, hanya sebuah kebun dan batu besar. Nah, halo Habibi, betul. Nah, jadi ketika Rasulullah berada di situ beristirahat, menyandarkan tubuhnya dan menyandarkan sikunya supaya Rasulullah merasa nyaman ketika istirahat, barulah batu tersebut melekat dan membentuk siku dari Rasulullah. Nah, setelah adanya sejarah tersebut dibuatlah masjid. Dulu di Arab Saudi, Ibu Bapak, setiap ada sejarah, ya, itu pasti dibikin masjid. Di Mekah, di Gaza, itu ada namanya Masjid Kucing, padahal bukan Masjid Kucing. Terhubung di masjid tersebut banyak kucingnya, sama orang Indonesia diberi nama Masjid Kucing. Padahal Masjid Masjid Abu Hurairah. Ya, Masjid Abu Hurairah. Tapi berhubung banyak kucingnya diganti Masjid Kucing. Apalagi yang diganti sama orang Indonesia? Pasar Seng, padahal Pasar Gaza. Berhubung bangunannya atapnya dari seng dan ada pasar seng. Sekarang udah gak ada lagi. Apalagi yang diganti sama orang Indonesia? Banyak. Untung gak diganti pasar senggol. Kalau orang yang beli senggol-senggolan digantilah namanya pasar senggol kalau di Indonesia ya. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah tempat pengambilan air yang dikirim ke rumah-rumah penduduk yang berada di kota Taif, yang seperti kami sampaikan di kota Madinah ada, dan di sini ini sudah disuling dan dijadikan satu, lalu dimasukkan ke tangki, lalu dikirim setiap penduduk yang berada di kota Taif atau ke hotel. Jadi tidak dialiri melalui pipa. Kalau di Indonesia kan lewat pipa, ya PDAM, tapi kalau di sini melalui mobil. Kenapa? Karena di Arab Saudi ini Bapak, kalau sudah panas subhanallah. Alhamdulillah kalau sudah panas. Apalagi di Mekah 45 kita tengok 49 ya. Jadi kalau lewat pipa itu nanti airnya itu akan jadi rusak, panasan. Makanya dikirim lewat tangki. Baik. Masjid Qub, ya kembali lagi ke Masjid Qub. Di Masjid Qub tersebut Ibu Bapak, dulu waktu RWH pertama kali mengadakan perjalanan ke kota Taif, kita masih bisa turun dan sholat di situ, ya walaupun sholat sunat duha. Boleh kita melihat bentuk dari siku Rasulullah, kita bisa memegang. Tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan. Itu sudah 7 tahun yang lalu sudah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mohon maaf, jamaah ketika masuk dan datang ke masjid tersebut melakukan di luar syariat Islam. Apa itu? Banyak ngelus-ngelus sikunya, dicium-cium batunya, dikasih parfum, seakan-akan tempat itu adalah tempat yang sangat istimewa. Nah, makanya di situ Arab Saudi ini tidak suka dengan ada hal-hal yang seperti itu. Ditutuplah, dan batu yang berbentuk dari siku Rasulullah ditutup, ya. Jadi tidak ada sekarang. Ya, sekarang sudah seperti coran, jadi ditutup batu tersebut. Baik. Ibu Bapak yang kami hormati, lanjut ya. Yo. Ketika Rasulullah SAW berada di kota Taif, di sini Rasulullah ingin menyebarkan agama Islam. Lalu jumpalah dengan orang-orang kota Taif, ketua orang kota Taif. Orang kota Taif ini bangga karena Rasulullah bisa hadir datang di sini. Kenapa? Kok bisa bangga? Pertama, karena Rasulullah ini dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy jadi di sini. Rasulullah SAW datang dan Rasulullah SAW tersebut berada di kota Taif. Orang-orang kota Taif ini bangga karena orang-orang bangsa Quraisy ini datang.
disambutlah dengan bahagia. Tapi ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam, di situlah penduduk kota Taif tidak suka dengan Rasulullah. Mereka ini sebetulnya mau membunuh Rasulullah di tempat itu juga. Tapi mereka bingung, kalau nanti bangsa Quraisy dibunuh oleh bangsa paling rendah, pasti bangsa Quraisy ini akan datang menyerbu kota Taif. Nah, disitulah baru Rasulullah SAW disebarkan informasi atau berita bahwasanya Rasulullah ini adalah orang gila. Nah, ibu bapak, ketika Rasulullah SAW diusir dan di situ Rasulullah SAW ya diberitakan bahwasanya ada orang gila oleh penduduk kota Taif, Rasulullah ini dilempari batu. Bayangkan, dilempari batu. Setiap perjalanan Rasulullah pulang menuju kota Mekah dilempari batu. Nah, di situ ketika dilempari batu, ibu bapak, putra angkat dari Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah ini melindungi Rasulullah. Melindungi batu, ibu bapak. Bayangkan, batu yang bersinggungan kepada Rasulullah dihadang, sehingga luka dari Zaid bin Harithah ini lebih banyak daripada Rasulullah. Nah, ibu bapak, Rasulullah ini datang ke kota Taif. Kenapa? Karena kota Taif ini adalah tempat atau rumah ibu yang menyusui Rasulullah. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah lahir di masa bayinya, di situ rombongan Halimatus Sa'diyah turun gunung. Halimatus Sa'diyah naik onta dengan segerombolan wanita. Mereka berharap ketika berada di kota Mekah, di tempat bangsawan, ada orang yang melahirkan dan mereka bisa menyusui dan mereka bisa diberi imbalan. Tapi apa yang terjadi, ibu bapak? Ketika datang, barulah ada informasi ada bayi yang baru lahir tidak bisa disusui oleh sang ibu. Ketika mereka datang, ternyata sang bayi tersebut terlahir dalam kondisi yatim. Dan orang-orang pada waktu itu, orang-orang yang dari kota Taif tidak mau menyusui Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini orang yatim. Kalau orang yatim atau anak yatim pasti miskin dan mereka tidak bisa memberikan imbalan kepada penduduk atau wanita-wanita dari kota Taif. Tapi apa yang terjadi, Bapak? Halimatus Sa'diyah dengan ikhlas maju. Dan di situ Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah dan datanglah mukjizat. Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Rasulullah, subhanallah, air susu tersebut menjadi banyak. Mukjizat dari Rasulullah. Dan ketika itu onta yang ketika berangkat dari kota Taif menuju kota Mekah, Halimatus Sa'diyah ini terakhir, datangnya paling lambat. Ketika pulang ontanya langsung sehat walafiat. Susu dari onta tersebut langsung banyak ketika bisa dibagikan kepada keluarga-keluarga yang berada di kota Taif. Itu mukjizat yang diterima oleh Halimatus Sa'diyah. Ibu bapak yang kami cintai, kami hormati, kami kepada Rasulullah ketika Rasulullah dilempari batu, benar-benar ada tabrakan ya. Semoga kita diberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melihat tabrakan tersebut, langsung mengucapkan innalillahi. Walaupun orangnya ini selamat yang tabrakan, karena sesungguhnya semuanya kembali kepada Allah. Dan jangan lupa kita mengucapkan di dalam hati. Ketika Rasulullah SAW dilempari batu, Zaid bin Harithah menghalangi batu dan Rasulullah terus berjalan. Ketika Rasulullah terus berjalan, akhirnya Rasulullah sudah tidak kuat lagi dan di situ Rasulullah langsung beristirahat di kebun. Siapa tadi? Kebun Ad-Das. Kebun Ad-Das tersebut milik pemiliknya namanya Utbah dan Syaibah. Ad-Das ini adalah pembantu. Ya, pembantu. Yang pemilik tersebut adalah Utbah dan Syaibah. Di sebelah kiri kita ini adalah kilang minyak. Bukan kolam renang. Ya, daripada ibu bapak bertanya-tanya apa ini khususnya, ini kilang minyak yang ada di tol. Baik, lanjut ya. Minyak ya apa Pertamina ya, seperti di Indonesia itu lah pokoknya. Baik. Ketika Rasulullah SAW beristirahat di kebun dari milik Utbah dan Syaibah tersebut, lalu Utbah dan Syaibah ini bapak melihat kondisi dari Rasulullah, kondisi dari Zaid bin Harithah yang sedang berlumuran darah. Dan Utbah dan Syaibah walaupun orang kafir, mereka terketuk hatinya. Mereka merasakan kasihan kepada Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Lalu sang majikan tersebut menyuruh pembantunya yang bernama si Ad-Das. Menyuruh apa? Untuk mengantarkan segelas air dan semangkok korma. Lalu datang si Ad-Das ibu bapak kepada hadapan Rasulullah.
Lalu ketika Rasulullah diberi air dan semangkuk semangkuk anggur, bukan korma, maaf. Anggur. Maaf. Semangkuk anggur karena di kota Taif ini terkenal dengan anggurnya. Nah, ketika diberi air dan anggur tersebut, Rasulullah ketika ingin meminumnya langsung melafazkan bismillah. Rasulullah langsung mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu si Adas ini kaget, terperanjat. Si Adas ini langsung bicara, aku tidak pernah mendengar satu kalimat yang diucapkan oleh penduduk kota Taif apa yang kamu ucapkan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa agamamu dan dari mana asalmu? Kata Rasulullah. Lalu si Adas tersebut menjawab, agamaku adalah agama Nasrani dan aku dari kaum Ninawa. Ketika Rasulullah tahu bahasanya dari kaum Ninawa, Rasulullah langsung berkata, di kampungmu atau di kamu itu ada satu orang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Kaget lagi, kok tahu kamu ada Yunus bin Matta? Padahal dulu gak ada grup WhatsApp. Kalau sekarang kan ya ada grup WhatsApp ya. Bisa langsung disebar, tapi kalau dulu nggak ada. Tapi si Adas ini langsung kaget, kok kamu tahu di kampungku atau di kaumku ada yang namanya Yunus bin Matta, orang soleh. Nah, di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya aku adalah Nabi yang menyebarkan agama Islam sama halnya seperti Nabi Yunus bin Matta. Langsung di situ si Adas ini langsung memeluk Rasulullah SAW dan mencium pundak dari Rasulullah, dan si Adas tersebut langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak dari kejauhan, Mas Bahsan saya majikannya tersebut sambil tertawa lirih. Kenapa? Karena mereka berkata, coba tengok pembantumu, budakmu telah didoktrin oleh orang yang kita bantu. Kenapa? Karena memang yang diberitahu itu adalah orang gila. Nah, Ibu Bapak, lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah berada di masjid tersebut? Datanglah dua malaikat yang bernama malaikat, siapa pembawa wahyu? Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Lalu pada waktu itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kau mau aku timpakan dua gunung yang berada di kota Mekah dan berada di kota Taif, aku timpakan kepada orang yang sudah menyiksamu? Tapi apa jawaban dari Rasulullah? La. Jangan, kata Rasulullah. Jangan. Tuh, Pak, itulah keikhlasan, kesabaran dari Rasulullah sudah disiksa, dilempari batu. Ya, sebelah kiri kita ini adalah Ancolnya kota Taif. Ada yang mau turun? Mau mainan? Yang lalat. Nah, ini ada rumah-rumah kecil, Ibu Bapak, ini restoran ya. Jadi Ibu Bapak pesan makanan, ini nanti akan diantar ke tempat tersebut, tapi ini khusus keluarga. Ya, kalau yang muda-mudi berduaan itu nggak boleh. Nah, ini banyak ini sampai ke sana nanti. Ya. Nah, jadi kota Taif ini memang terkenal dengan tempat wisatanya. Baik, lanjut ya. Lanjut. Ibu Bapak yang cintai kami hormati, ketika Rasulullah berkata jangan, karena Rasulullah berharap kelak nanti keturunan dari orang-orang kota Taif ini akan menyebarkan agama Islam. Nah, itulah keikhlasan dan kesabaran dari Rasulullah SAW. Pak, kalau Bapak Ibu gimana? Ada nih tetangga yang nyiksa kita, terus kita punya saudara polisi, gitu kan? Saudara polisi mau nawarin, mau nggak di penjara? Lalu kita jawabnya apa? Tengkolan ya. Tengkolan. Tidak dan iya. Bercanda ya Bu ya, Pak ya. Semoga kita semuanya menjadikan orang-orang yang ahli sabar. Semoga Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, di situ Ibu Bapak. Hah? Nah, ini nyemot. Ya, nyemot. Nanti banyak Ibu Bapak ya. Banyak ya. Kadang mereka itu tawuran dari gunung sebelah dan gunung sebelah. Pernah yang kemarin, yang rombongan kemarin di tengah jalan ini tawuran. Ya, karena memang bukan ada tempatnya ya, mereka punya wilayah ya. Oh, kekuasaan. Iya. Baik. Ibu Bapak yang kami cintai kami hormati, jalur ini
namanya jalur tembus ke jalur Al-Hada, dan ini berkelok, tapi bus tidak boleh masuk. Jalur ini hanya boleh mobil kecil. Nanti di depan bus ini akan keluar ke kanan ya, karena jalurnya berkelok. Kalau di Indonesia seperti Kelok 9, kalau di Jawa Alas Ruban, apalagi ini Bu Bapak, trotoarnya seperti ini. Tapi kalau sudah nyampe ke tengah, itu di bawah langsung jurang. Ya, makanya bis ini nggak boleh. Nah, ini trotoarnya kecil Ibu Bapak, ya, hanya khusus mobil kecil. Ya, kalau di sini masih aman, masih banyak pegunungan, masih banyak pohon. Tapi nanti kalau sudah nyampe tengah, nah itu baru nanti nampak jurang-jurang. Ya, ini tempat main lagi ya. Bukanya ini jam 5 sore Bu Bapak. Bukanya jam 5 sore. Nanti tutupnya jam 12 malam. Ada yang mau nungguin? Baik. Para jemaah yang kami cintai kami hormati, inilah kota Taif ya. Kota Taif ini, nah ini danau buatan ya. Danau buatan ya, nggak bakalan habis airnya. Kenapa? Karena ketika mau habis langsung diisi lagi. Oke. Baik. Kota Taif ini memang tempat wisatanya orang-orang Arab yang dekat dengan kota Taif, seperti kota Jeddah dan kota Mekah. Tempat hiburannya orang-orang Arab. Kenapa mereka orang-orang seperti Jeddah dan kota Mekah ini pasti datang ke kota Taif? Pertama, cuaca di kota Taif ini cuacanya dingin. Ya, kita bisa merasakan tadi turun di bus walaupun panas, tapi ini namanya Wadi Muhrim. Mikot Wadi Muhrim, tapi kita tidak ambil mikot di sini Bu Bapak ya. Kalau Ibu Bapak ambil mikot di sini, kasihan bapak-bapaknya. Nanti masih mau naik turun, ihramnya turun, nanti ya lepas ya. Jadi nanti mikotnya 40 kilo menuju kota Mekah dari kota Taif ya. Namanya Qarnul Manazil. Baik. Ibu Bapak, insya Allah di depan sebelah kanan ini juga akan dibuat taman. Ya, tapi sayangnya taman tersebut hanya untuk mobil-mobil kecil saja yang bisa berhenti. Bus ini tidak bisa berhenti. Nah, ini sedang dibikin. Semoga nanti kita bisa datang lagi ke sini ya, Bu. Amin. Amin. Dulu sebetulnya di kota Taif ini dilarang Ibu Bapak. Pertama kali RWH datang itu harus bikin izin. Surat izin yang masuk ke kota Taif itu 700 real. Ya. Itu sampai berapa kali ya? Dan setelah itu ditutup, nggak boleh. Nanti ya, kita sudah merasakan perlu mesin ini semakin jauh, semakin berat ya, karena memang terus menanjak. Karena perjalanan kita sekarang menuju ke Bukit Tinggi. Menuju Bukit Tinggi ya. Dan di kota Taif ini juga banyak rumah-rumah dari keluarga raja yang dibikin ya, villa-villa dari keluarga raja. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang banyak, ya silahkan tinggal matok tanah di sini, cari yang kosong, bikin villa. Ya, contohnya ini seperti sebelah kanan, ini adalah rumah dari salah satu keluarga raja, Amir, sebelah kanan. Ya, jadi walaupun besar, tidak ada orangnya, sepi. Ibu Bapak, kita nggak usah masuk ya, kuncinya hilang soalnya. Ini pintu gerbangnya sini Bu. Ya, pintu gerbangnya lewat sini. Wah, itu dibuka Bu. Nggak usah lah ya, kita makan siang aja dulu ya. Nama bebe. Ayo, anak. Buat apa di? Kalau musim dingin, jarak di depan itu hanya 2 meter. Kenapa? Kabut. Jadi kita nggak bisa melihat ke depan karena kabut. Jam 12 siang itu kabut. Ya, saking dinginnya kalau di kota Taif. Ya, kalau di kota Taif kalau sudah musim dingin, Ibu Bapak, kita napas itu kan keluar asap. Ya, padahal itu hawa dingin. Baik, para jemaah yang kami hormati, sekarang kita rubah rute. Tadi kami menyampaikan bahasanya Ibu Bapak kita akan ke Penyulingan Mawar. Tapi kita rute dirubah dulu
kita makan siang. Setuju? Setuju. Nggak setuju? Setuju. Oh, setuju. Jadi kita makan siang dulu ya Bu Bapak ya, supaya kita tetap bersemangat. Nanti setelah makan siang kita akan ke parfum ya, penyulingan bunga mawar. Setelah dari penyulingan bunga mawar kita akan lanjut menuju ke tempat